Aduh, ini buka aib ya. Baik, terima kasih untuk pertanyaan teman-teman. Jadi sebenarnya kalau berbicara prestasi akademik, saya pribadi punya pengalaman yang nggak bagus-bagus banget kok tentang prestasi akademik, karena dari ya ada selama perjalanan, proses perjalanan saya tidak selalu mulus ya untuk prestasi akademik. Ada masa dimana saat remaja itu sempat turun dan sempat naik lagi saat kuliah begitu. Namun, karena pertanyaannya itu baik, saya akan coba jawab dan seingat saya ya. Dan dimulai dari apa nih, TK kali ya. Ya, kalau TK itu kan memang tidak ada peringkat-peringkat ya. Namun adanya potensi itu dikembangkan atau tidak menjadi salah satu murid yang baik atau tidak begitu. Namun alhamdulillah dari TK 0 kecil, 0 besar, saya lebih dari 3 kali menjadi perwakilan TK, ya berarti perwakilan sekolah untuk lomba di luar, maupun diminta atau diberikan amanah untuk menjadi ketua, atau misalnya diberikan amanah untuk menjadi salah satu murid yang mana mengembangkan potensi dirinya. Contohnya adalah masuk salah satu dari 3 orang yang um, mengembangkan potensi diri di seni tari gitu. Kemudian waktu SD peringkat saya memang dari kelas 1 sampai kelas 6 kecenderungannya memang juara 1, tapi ada sempat juga paling naik turun seperti juara 2, juara 3 begitu. Dan kalau di sekolah saya di SD Negeri 1 Kuto Arjo, itu salah satu sekolah favorit memang di Kuto Arjo. Jadi kalau di kelas 4 kami terbagi menjadi 2. Kalau misalkan ada 50 siswa, kami terbagi menjadi 2, yang 30 orang bisa jadi masuk kelas unggulan dan 20 orang sisanya masuk kelas reguler begitu. Dan ya kita lihat ya, kalau dilihat dari namanya saja, unggulan dan reguler, pasti perbandingan nih. Oh, anak unggulan itu orang-orang yang pintar dan anak reguler itu orang yang sisa atau buangan gitu. Jahatnya seperti itu. Namun ternyata dari 30 siswa hanya ada satu siswa yang mengundurkan diri untuk menjadi anak di kelas unggulan, yaitu saya pribadi. Jadi kalau misalkan teringat cerita saat kelas 4, sebenarnya ada 30 orang yang memang harus masuk kelas unggulan, namun saya mengundurkan diri karena memang saat itu saya masih sakit-sakitan. Dari kelas 3 SD saya selalu kontrol di dokter selama 2 tahun, mengidap flek paru-paru, dan dokternya pun juga sampai heran kenapa kok selama 2 tahun tidak sembuh-sembuh begitu. Namun karena memang kelas unggulan itu tekanan dan tanggung jawabnya juga besar, jadi saya mengundurkan diri, dan alhamdulillah di kelas reguler saya memang selalu jadi peringkat 1 terus begitu. Namun kalau selama kelas 1 sampai kelas 4, ya tadi kelas juara 1, 2, 3 begitu terus saja. Namun di SMP saya masih masuk 10 besar, paling kalau tidak 3, 4, 5 sampai 10 range itu, karena memang di SMP saya sudah mulai mengembangkan potensi diri dengan lebih besar. Tadi ada yang amanah-amanah masuk perwakilan pasukan baris berbaris sampai kedisiplinan, kemudian lomba seni tari, kemudian lomba basket, kemudian tadi lomba bela diri juga. Jadi banyak sekali waktu yang memang harus saya keluarkan untuk mengembangkan potensi diri saya tadi. Kemudian di SMA, nah ini titik nadir saya ya, titik ujian saya dimulai ketika memang saya sudah mulai mengenal cinta alhamdulillah. Dan dari situ saya mulai jatuh prestasi akademiknya. Tapi memang kalau di SMA 1 Purworejo, saya SMA Negeri 1 Purworejo, di SMA 1 ini dengan lambang Ganesha terbagi menjadi 3 kelas. Kalau tadi di SD terbagi menjadi 2 kelas, unggulan dan kelas reguler. Namun kalau di SMA 1 terbagi menjadi 3 kelas, kelas akselerasi, kelas RSBI internasional, dan yang satu lagi kelas reguler. Dan harus tes IQ dulu. Jadi kalau misalkan ingin masuk kelas akselerasi atau kelas internasional, kami harus tes IQ dulu, dan saya menjadi salah satu siswa yang berhasil masuk ke kelas internasional karena IQ-nya saat itu sudah bisa masuk di kelas internasional. Nah, 3 tahun di kelas internasional dengan percampuran belajar bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Dari situ ya 50-50 ya. Peringkat saya tadi yang pernah saya ceritakan di internal YCA, bahwa
saat SMA saya tidak fokus ke akademik karena memang saya ingin sekali mengembangkan potensi diri saya di luar. Maka dari itu olahraga dan seni menjadi pilihan saya untuk mengembangkan potensi diri saat SMA. Dan peringkat alhamdulillah selalu 5-10 besar dari bawah ya selama SMA. Dan tapi dari situ saya belajar bahwa ternyata kecerdasan itu tidak dilihat dari prestasi akademik saja, namun kecerdasan itu bisa dilihat dari apa yang memang kita hasilkan dari bentuk karya-karya kita. Dan dari situ ya sudah, saya mencoba untuk menghasilkan karya dari bentuk seni musik, seni tari. Saya pun juga sempat belajar les privat ya untuk bidang musik keyboard dan gitar, dan saya juga belajar untuk drum. Jadi dari situ saya mencoba untuk memaksimalkan potensi diri saya, dan sembari saya belajar menjadi tim paduan suara sampai level internasional juga. Kemudian saya juga mengembangkan potensi diri tadi di musik. Dari perpaduan hal itu ya sudah, waktu saya habis di situ gitu. Namun dari situ saya yang penting bahagia. Prinsip saya adalah selama menjalankan sekolah di SMA, saya tidak pernah dituntut atau diminta dari orang tua saya kamu harus ranking seperti SD atau SMA. Tidak, alhamdulillah orang tua saya sangat terbuka. Jadi yang penting kamu bisa menghasilkan karya-karya. Nah dari situlah saya selalu diajarkan oleh orang tua saya bahwa menjadi berbeda itu lebih baik daripada menjadi orang yang sama seperti yang lainnya, begitu. Dan setelah itu kuliah, sebenarnya passion saya di IT karena memang kelas 6 SD saya sudah bermain CPU, otak-atik CPU, komputer gitu. Saya diajarkan untuk tadi mencoba hal-hal baru, dan saya ingin sekali menjadi programmer ya, dan hacker. dua pekerjaan itu. Dan ketika saya melihat hacker perempuan atau programmer perempuan, saya selalu terinspirasi oleh mereka. Saya ingin sekali masuk ke ITB, STEI, Sekolah Tinggi Elektronika dan Informatika. Maka dari itu saya mencoba untuk bela-belain, ya saya mencoba untuk mengorbankan waktu dan dana keluarga saya untuk sampai SNMPTN di Bandung. Saya mengambil ITS yang kedua dan yang pertama ITB. Dan saya tidak memilih UI sama sekali. Kenapa? Karena saya tidak ingin sama dengan teman-teman saya di SMA. Ketika Semansa Purworejo selalu identik dengan anak-anak Universitas Indonesia, dan saya tidak ingin menjadi itu, tidak ingin menjadi bagian dari itu. Dan setelah itu ternyata SNMPTN saya belum berhasil lolos karena memang mungkin saya kurang belajar kali ya. Dari situ saya berniat untuk mencoba SNMPTN tahun depan, di tahun 2012. Namun ternyata orang tua saya, ibu saya terutama, mengharapkan anaknya kuliah di tahun itu, di tahun 2011. Kemudian ya sudah, saya mencoba untuk mengikuti apa yang ibu saya minta. Ibu saya minta coba ikut tes UI dan ikut tes UNY. Ya sudah, saya tidak ikut tes-tes yang lain. SNMPTN gagal, saya langsung tes UI, ujian mandiri SM, seleksi mandiri. Dan yang kedua tes UNY, sama-sama di Jogja, selisih beberapa hari saja. Dan pengumuman pun UI dan UNY sama. Jadi di UI saya mengambil ilmu komputer, lagi-lagi komputer ya. Dan yang kedua saya mengambil D3 kedokteran, jurusannya okupasi terapi, program vokasi, karena memang keluarga saya ada beberapa orang yang berasal dari kesehatan. Dan setelah itu di UNY saya mengambil teknik informatika dan teknik mekatronika, mekanik, elektro, dan informatika. Nah alhamdulillah dari tanggal 24 Juni kalau tidak salah, waktu itu 2011 kalau tidak salah ingat, teman-teman saya mengabarkan ke saya bahwa ternyata di koran ada nama saya lolos UI dan UNY di hari yang sama. Ya bisa Anda bayangkan ya, bahwa ternyata apa yang kita inginkan itu belum tentu menjadi kebutuhan kita. Ya Tuhan lebih memahami dan mengerti kebutuhan kita di mana. Ya sudah, saya langsung sujud syukur diterima di UI dan UNY, dan saya langsung memberikan kepada ibu saya. Dan malamnya ayah saya mendudukkan saya, mana yang mau saya pilih. Dan saat itu juga saya memilih, Pak, saya tegas dengan pilihan saya mau mencoba ITB tahun depan ya, malam itu. Namun kemudian ayah saya, oke, saya terima alasan kamu karena memang kamu ingin sekali menjadi seorang programmer, maka dari itu silakan kamu belajar lebih giat lagi biar masuk ITB tahun depan. Satu hari berikutnya kemudian saya bertemu dengan guru-guru saya di SMA Negeri 1 Purworejo,
yang mana dari situ saya banyak sharing, kemudian saya banyak cerita bahwa saya diterima di 2 kampus. Memang alhamdulillah dari Semansa Purworejo sudah terbiasa diterima, siswa-siswanya diterima di 2 sampai 3 tempat. Dan ya bagi mereka mendengar siswanya diterima di 2 tempat seperti ini itu sudah menjadi hal biasa. Nah dari situ guru saya selalu mengarahkan saya, coba ambil UI-nya, bukan karena jurusannya, namun lingkungannya yang kamu dapatkan. Belum tentu kamu bisa dapatkan lingkungan seperti itu dan sebagus itu di ITB atau di kampus-kampus lainnya. Nah dari situlah saya mulai luluh hatinya, karena memang lebih dari 3 guru merekomendasikan untuk saya masuk di Universitas Indonesia, yang mana sebenarnya kampus yang bagi saya biasa-biasa aja saat itu. Namun setelah itu ya sudah, saya coba meniatkan untuk mengambil di vokasi kedokteran Universitas Indonesia tahun 2011. Dan ternyata mata saya terbuka lebar setelah saya melihat saat ospek ada peragaan-peragaan atau penjelasan-penjelasan dari seluruh UKM di UI. Dan dari penjelasan UKM seluruh UI itulah saya langsung niatkan dalam hati, oke, ini tempat yang benar-benar tepat untuk kamu, dan coba kamu maksimalkan potensi dirimu di tempat ini. Dari situlah saya memaksimalkan waktu saya untuk mengikuti banyak sekali kegiatan, dan setiap tahun minimal ada 5 kegiatan yang saya ikuti, minimal. Jadi dari situ saya selalu mencoba hal baru, bertemu dengan banyak orang, baik itu di vokasi maupun di luar fakultas saya. Dan dari situlah saya menjadi lebih berkembang, pola pikir saya pun juga jauh lebih berpikir ke depan dibanding yang sebelumnya. Dan bahkan keluarga saya sampai berkomentar bahwa wah, anak-anak UI ini memang sangat jauh pikirannya, visioner, namun kecenderungannya keras gitu ya. Kenapa keras? Karena memang tadi lingkungan Jabodetabek kecenderungannya orang-orang yang tegas, individualis, dan berbicaranya sangat cepat. Dari situ saya mencoba untuk beradaptasi dengan lingkungan UI waktu saya pindah ke Jogja setelah lulus. Ya sudah, dari situ saya mencoba untuk memaksimalkan potensi diri saya. Ketika semua orang berpikir bahwa saya lulus dengan IPK cum laude, tentu saja tidak ya teman-teman. Kenapa? Karena ketika setiap jurusan itu memiliki kesulitannya masing-masing, porsinya masing-masing. Dan kebetulan jurusan saya memang hanya ada 48 mahasiswa, yang mana hanya ada 2 orang yang cum laude, dan tentunya itu bukan saya. Dan 1 orang lagi teman saya dari SMA 1 Purworejo, yaitu Mega namanya. Dari situ saya mencoba untuk memaksimalkan potensi diri saya sampai ranah tadi mahasiswa berprestasi. Kemudian saya juga bisa diterima di 3 tempat kerjaan sebelum saya lulus wisuda. Nah dari situlah saya percaya bahwa ternyata tidak ada ruginya ketika kita mengembangkan potensi diri kita. Tidak pernah ada ruginya ketika kita mengeluarkan dana kita, karena itulah investasi masa depan. Salah satunya adalah bentuk pendidikan. Dan orang tua saya selalu mengingatkan bahwa ya apapun yang sudah ayah saya keluarkan, itulah investasi ayah saya kepada diri saya. Dan setelah lulus D3 2014 saya dilepas, dan ya sudah, ketika saya mencoba untuk memilih kehidupan saya untuk S1, maka saya sudah mengikhtiarkan kalau bisa S1 dengan biaya sendiri. Alhamdulillah sudah bisa tercapai sampai sekarang. Begitu teman-teman. Dari cerita ini semoga teman-teman bisa terbuka wawasannya, dan jangan pernah berpikir bahwa uang 100.000 itu tidak akan kembali kepada diri kalian. Uang 100.000 itu hanya sebagian kecil ya untuk investasi pendidikan. Karena teman-teman harus berpikir, ketika Anda mengeluarkan uang 100.000 kemudian bertemu dengan orang-orang hebat lainnya atau calon-calon orang hebat lainnya, maka disitulah titik letak rezeki Anda semua. Jadi jangan pernah sepelekan kesempatan dan peluang, karena ketika sudah ada kesempatan dan peluang, maksimalkan itu. Begitu. Semoga teman-teman terinspirasi dan terbuka wawasannya dari cerita saya, dan saya yakin setiap orang adalah unik, dan setiap orang pasti memiliki ceritanya masing-masing. Ketika Anda sudah meniatkan untuk berjalan lurus, jangan pernah berjalan mundur ke belakang.
Ya, ketika Anda sudah niatkan untuk berjalan lurus ke depan, cobalah pilih belok kanan atau belok kiri. Tidak boleh balik ke belakang. Itu dari saya. Terima kasih banyak untuk teman yang sudah mendengarkan video sampai selesai. Semoga kita bisa dipertemukan di YCA Indonesia, karena saya yakin tidak ada orang hebat, yang ada hanyalah orang-orang yang terlatih. Sampai bertemu di video berikutnya. YCA Indonesia, berani ekspresikan dirimu. See you.